Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Lahan kekeringan, petani mengundur musim tanam padi hingga bulan Desember. Dorna Sport menghapus gelaran World Superbike Mandalika tahun 2024. Berharap hujan turun, warga menggelar tradisi ngaluh hujan di sumber mata air. Pasangan muda-mudi berinisial YS 27 tahun dan EK 27 tahun diringkus Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram karena membawa narkotika. Keduanya dihentikan saat razia kendaraan di Jalan Udayana Mataram karena tidak memakai helm. Namun polisi curiga karena keduanya terlihat panik saat diperiksa. Polisi kemudian menggeledah dan menemukan 5 paket ganja seberat 16,68 gram di bawah jok motornya. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian menangkap RF 25 tahun di lingkungan Seleparang yang merupakan pemilik barang. Pada saat melaksanakan tugas pengecekan terhadap pengguna kendaraan, terutama roda 2, ada salah satu pengguna kendaraan roda 2 yang pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan itu didapati barang bukti berapa poket, kalau nggak salah 5 poket jenis ganja yang didapati di kendaraan. Nah, ini dari pihak personil lalu lintas menginformasikan kepada Sat Narkoba Polresta Mataram untuk ditindaklanjuti. Tersangka mengaku hendak mengantarkan ganja ke konsumen dengan keuntungan Rp200.000 per paketnya. Mau dibawa kemana itu? Hah? Ada tamu, kalau ada tamu. Oh, kalau ada tamu, kamu jual. Jual berapa? Kamu beli itu berapa? 500. Satu paket itu 100. 100. Kamu jual dari 500 itu bisa jadi berapa paket itu? 8. 8. Satu paket kamu jual berapa? 100 jadi 800. Habis 300 keuntungan kamu. Itu sudah kamu sisihkan untuk ngisap kamu sendiri. Sudah kamu ambil dikit-dikit ya untuk kamu isap kan? Itu. Terus kalau kamu isap pakai dari mana itu? Kamu ambil dari mana, jatah mana? Itulah. Ya berarti kan kamu ambil dikit-dikit kan? Sepasang kekasih dan RF dijerat pasal 112 atau 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Pria berinisial AS alias Edi Solar diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menggelapkan sepeda motor temannya. Tersangka ditangkap polisi di rumah kakeknya di Lombok Tengah atas laporan korban. Edi Solar berpura-pura meminjam motor korban untuk mengambil gaji, namun menggadaikannya ke orang lain. Polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatannya. Dia meminjam sepeda motor milik bekas teman kerjanya yang kerja di sebuah perusahaan di wilayah Dasan Cermet. Alasan pelaku untuk mengambil uang di Lombok Tengah, uang biaya hidup, biaya makan anaknya. Tapi ternyata pelaku tidak kembali, bahkan menggadai sepeda motor tersebut, sehingga korban melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Mataram. Tersangka menggadaikan motor korban untuk digunakan bermain judi sabung ayam. Apa alasanmu waktu pertama minjam? Pinjam mau pakai ngambil uang. Mengambil uang. Terus habis kamu ngambil uang? Pergi ke Gocekan. Terus habis itu? Di sana saya kalah. Terus saya gadein berapa? 5 juta. 5 juta. Habis itu kamu pergi ke mana? Lagi main. Habis lagi. Edi Solar dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat mengimbau pimpinan pondok pesantren tidak terlibat politik praktis pada pemilu mendatang. Larangan berpolitik bagi pengelola dan para guru di pondok pesantren untuk menjaga netralitas lembaga pendidikan dari unsur politik. Selain melarang penempelan spanduk calon legislator dan presiden, Bawaslu juga meminta pesantren tidak menggelar kampanye dengan mengundang para calon. Kampanye di lembaga pendidikan diperbolehkan namun bersifat edukasi tanpa adanya simbol politik dan kehadiran bakal calon berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2023. Di 28 November sampai 10 Februari itu kan mereka diberikan akses untuk kampanye, dibolehkan kampanye di tempat-tempat sekolah, nah, kecuali di tempat ibadah itu. Nah itu yang kepentingan kami, kenapa kemudian harus turun ke pondok-pondok pesantren untuk memberikan imbauan untuk dalam kerangka besarnya itu dalam pencegahan. Bisa nanti kami kegiatannya itu safari pencegahan ke semua pondok pesantren, ke semua kampus yang ada di Lombok Barat ini. Menjadi lemah sudah begitu, karena ada imbas dari politik itu yang kita tahu itu akan tidak hanya berimbas berdampak pada pondok itu, tetapi kemudian masyarakat juga nanti akan menilai pondok kita sehingga itu kurang bagus lah, kurang pas bagi pondok itu melibatkan diri di dunia politik. Artinya ini pondok pesantren dihimbau lah ya, Pak Wali ya. Kalau bisa jangan ada TPS di dalam pondok itu, sebaiknya ambil posisi di luar. Imbauan tersebut juga diamini pengelola pesantren. Dan di sana malahan momentum untuk berbicara politik tempatan pada pondok ya, saya untuk kalau memang dia misalnya ada arahnya ke polisi segala macam, tentu sejauhnya mereka menciptakan suasana yang aman, damai, dalam artian memberikan suatu pendidikan politik yang baik, yang benar, seperti apa politik itu. Kita tidak akan lepas dari politik itu, tapi mengemasnya seperti apa itu yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Bawaslu meminta warga melapor jika terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu sebagai upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ragam cara warga memperingati Hari Sumpah Pemuda, seperti pengelola pantai Sunrise Land Kabupaten Lombok Timur yang menggelar lomba Madak Keke yang diikuti pengunjung. Madak Keke berarti mencari kerang laut ketika air surut, yang merupakan tradisi warga pesisir pantai sambil menunggu nelayan pulang melaut. Peserta diberi tantangan mencari kerang laut menggunakan sendok atau panci. Peserta yang terbanyak mengumpulkan kerang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah. Dalam rangka kita merayakan Hari Sumpah Pemuda di Sunrise Lombok, kebetulan mengadakan lomba Madak Keke yang tujuannya di sini adalah sebetulnya mengakrabkan antar keluarga dan masyarakat, karena peserta lombanya itu terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Di wilayah pesisir Labuan Haji ini ekosistemnya itu sangat bagus sekali dan sangat baik untuk dilestarikan. Seperti biota yang bernama keke itu sangat banyak di sini, karena itu menjadi tradisi masyarakat pesisir mencari keke di pinggir pantai atau mencari kerang. Kesini untuk motivasinya untuk Madak karena memang tertarik sekali. Saya suka berkegiatan di pantai juga, dan pesannya untuk yang ini baru pertama kali pengadaan Madak Keke ini, di mana-mana ada Madak tapi tidak ada yang ngambil Madak Keke, baru pertama kali di Sunrise Land ini. Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dirayakan dengan mengajak pengunjung memungut sampah plastik yang ada di areal pantai agar tidak mencemari lingkungan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.